ini saya Nila Wulandari. Saya akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu santriwati pesantren Tahfidz Darul Quran Tahasus 2 Cikarang. Nah, kebetulan saya sudah bersama dengan santriwatinya. Kita langsung aja melakukan wawancara. Bismillah, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, di sini saya perkenalkan dulu ya Kak. Nama saya Nila Wulandari. Saya mahasiswi Institut Darul Quran Jakarta. Nah, kebetulan saya ada tugas dari kampus untuk melakukan wawancara. Nah, apakah saya boleh melakukan wawancara bersama dengan Kakak? Iya boleh Kak. Oke, nah sebelumnya perkenalan dulu Kak. Ini dengan Kakak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Indra Purwaningsih, biasanya dipanggil Indra. Oh, dipanggil Indra. Indra Purwaningsih. Tapi Iya, Kak. dipanggil Indra. Iya, Bu, Indra enggak Purwaningsih atau Ningsih gitu Kak? enggak Kak. Dari Oh. dulu biasanya panggil Indra. Oh, jadi ini saya bersama dengan Kak Indra ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Kak Indra sendiri dari mana ini asalnya? Saya asalnya dari Tebo, Provinsi Jambi. Oh, dari Tebo, Provinsi Jambi. Jambi jauh loh Pak. Berarti kan di pesantren ini di Cikarang nih. Berarti Kak Indra dari Jambi ke Cikarang jauh dong. Lumayan, alhamdulillah. Oh gitu. Nah di sini sekarang Kak Indra kelas berapa? Alhamdulillah sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 3 SMA. Oh, Jadi kelas akhir. Oh, kelas akhir. Iya. Berarti di sini sudah 2 tahun di pesantren ini berarti ya Kak? Iya. Oke, alhamdulillah kemarin saya mendapatkan kabar bahwa beberapa hari yang lalu Kak Indra melakukan tasmi 30 juz nih, ya kan Kak? Nah di sini saya ingin melakukan wawancara tentang tasmi ini 30 juz kayak gitu. Nah, apa sih yang Kak Indra rasain ketika Kak Indra selesai tasmi dari tasmi 30 juz itu? Perasaannya pasti senang ya, sama terharu soalnya nggak nyangka gitu bisa baca dari juz 1 sampai selesai juz 30. Jadi pasti ada senang dan harunya gitu. Oh, jadi ada senang dan harunya gitu ya Kak. Nah terus sejak kapan gitu Kak Indra mulai menghafal Quran? Ini kan tasmi itu kan menghafal Quran dari juz 1 sampai 30. Nah sejak kapan Kak Indra menghafal Quran dari juz 1 sampai juz 30 hingga bisa tasmi 30 juz gitu Kak? Kalau pertama kali mulai ngafal itu sejak kelas 1 SMP. Sejak kelas 1 SMP? Iya itu udah mulai ngafal. Udah mulai ngafal sejak 1 SMP. Berarti sekarang kalau kelas 3 berarti sudah sekitar 5 tahun, 6 tahun berarti ya Pak? Itu baru pertama mulai menghafal. Iya. Nah, kenapa kakak memilih ngafal? Kan banyak gitu. Misal kakak bisa yang lain gitu atau ekstrakurikuler yang lain gitu. Kenapa kakak harus memilih menghafal? Awalnya semua orang tua dimasukin ke rumah tahfidz. Jadi kan di rumah tahfidz lingkungannya ngafal Quran. Jadi mau nggak mau ngikut aja gitu karena teman-temannya ngafal Quran dan memang programnya itu. Jadi ya udah jalan aja ngikut. Tapi makin kesini kayak baru tahu gitu kenapa kayak tujuannya yang jelas gitu. Ngafal tuh nggak cuma ngafal gitu. Jadi ya pertama ngikut-ngikut terus makin kesini makin paham. Dan kalau ditanya kenapa kayaknya mungkin apa ya yang jadi motivasi saya juga tuh kan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oh, berarti Kak Indra tuh sebenarnya memilih Quran karena ya itu hadisnya yang Rasulullah sabda itu kan khairukum man ta'allama al-Quran gitu ya Kak. Nah, ada nggak siapa gitu yang memotivasi Kak Indra untuk menghafal Quran? Kalau yang memotivasi banget itu pasti kayak guru-guru ya, kayak ustadz sama ustadzanya yang selalu motivasi, yang selalu nyemangatin kalau lagi down gitu. Selain guru-guru mungkin ada orang tua Sama atau dukungan dari orang tua sama keluarga gitu. Alhamdulillah semuanya mendukung. Nah kan di pesantren berarti di pesantren juga teman-temannya pasti semuanya ngapal Quran. Jadi ada dorongan semangat gitu, nggak sendirian kan. Kalau sendirian tuh kayak ada rasa males, tapi karena di pesantren jadi kalau kita lagi males ngeliat temennya pada ngafal jadi ke bawah gitu semangatnya buat ngafal. Berarti orang-orang terdekat juga ya Kak, berarti selain itu teman-teman juga, lingkungan juga berarti ya. Oke. Terus kan tasmi 30 juz nih. Nah
Gimana sih Kak prosesnya gitu bisa tasmi 30 juz? Ini kan 30 juz ini kan nggak sedikit ya, tapi banyak gitu. Jadi juz 1 sampai 30 itu berapa halaman tuh? Nah, itu prosesnya gimana Kak? Apa harus gimana tahapannya gitu, tahap-tahapnya? Jadi sebelum tasmi 30 juz itu setiap selesai 5 juz itu di pesantren sini itu ada program, jadi setiap selesai 5 juz itu tasmi dulu 5 juz. Jadi setiap kelipatan 5 juz itu ditasmi juz 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30. Pas udah semua ditasmi kelipatan 5 juz baru jadinya tasmi 30 juz dari juz 1 sampai juz 30 gitu. Oh, berarti dilipat-lipat 1,5 terus Iya. kemudian 110, 115 gitu. oh gitu, jadi bertahap berarti ya Kak, nggak Iya. langsung tiba-tiba langsung 30 gitu. Iya. Berarti 15, 110, kemudian 115, 20, 25 sampai 30. begitu. Nah, Kak Indah sendiri punya nggak misalnya untuk bisa tasmi tempat favorit gitu Kak? Misalnya di mana gitu kan, di pesantren banyak tempat-tempat, ada nggak tempat favorit yang Kak Indra paling suka untuk hafal? Kalau tempat favorit saya buat ngapal itu saya paling suka di saung. Soalnya suasananya adem gitu. Oh, di saung Iya. dekat di pesantrennya gitu Kak? Iya, Oh, karena karena suasananya adem dan lebih fokus aja, soalnya jauh dari keramaian gitu, lebih menyendiri gitu. di saung itu jadi tempat favorit Kakak berarti ya. Nah, terus kalau untuk waktunya sendiri itu kapan Kak? Waktunya misalnya Kalau yang saya paling suka waktunya tuh badai subuh, jadi pagi, dari badai subuh sampai sekitar jam 7 atau jam setengah 8. Soalnya itu kan subuh, masih pagi-pagi tuh masih fresh, jadi udaranya juga masih sejuk, otaknya juga lagi masih fresh gitu, jadi lebih mudah aja gitu. berarti subuh-subuh kan tadi Kak Indra bilang kalau misalnya suka ngafalnya di saung. Jadi subuh-subuh juga di saung. Iya, Oh gitu, jadi keren ya Kak, subuh-subuh ngafal di saung gitu kan, Insya Allah. Oke, terus ada nggak Kak tips buat ngafal Quran gitu kan? Jangan, ini tips buat ngafal Quran deh, biar bisa istiqomah gitu, iya. murajaahnya juga. Biar istiqomah mah kita harus ingat ke tujuan awalnya lagi. Tujuan awalnya ngapain nih mau ngafal Quran tuh, tujuannya apa? Jadi kalau misalnya kita lagi down, lagi males, lagi ya pasti ada titik jenuhnya itu, kita kalau ingat tujuan awalnya lagi jadi kayak semangat lagi gitu. Jadi biar istiqomah ya kita perbaiki niat sama tujuannya apa. Jadi perbaiki niat sama tujuan ya Kak, biar kita bisa istiqomah. Nah, kemudian kalau misalnya kan pasti ada kendala-kendala gitu loh Kak. Nah, kendala apa yang pernah Kak Indra temui ketika proses menghafal sampai bisa tasmi 30 juz gitu? Kan kalau ngafal itu nggak semua ayatnya gampang ya. Jadi ada ayat di mana itu tuh ayat itu nguji kita. Jadi nguji kesabaran kita. Misalnya ayat yang halaman 1 nih enak gitu, lancar. Pas ketemu halaman 2-nya jadi kayak ayatnya tuh susah banget gitu, nggak masuk-masuk, udah dihafalin tapi nggak masuk-masuk gitu ke otak. Jadi itu kendalanya ya, mungkin di situ kayak kita lagi rasanya lagi down, lagi bete, atau mungkin lagi ada masalah sama temen, jadi itu ngaruh ke hafalan juga, jadi ngafalnya nggak fokus, gagal fokus gitu. Nah, cara Kak Indra menghadapi misalnya tadi nggak fokusnya itu gimana gitu, biar tetap bersama Quran, tetap murojaah, tetap menghafal gitu. Kalau misalnya gitu paling kayak mikir kenapa ya kok nggak lancar-lancar gitu. Misalnya kayak oh iya aku ada masalah sama dia, ya udah mungkin perbaiki dulu hubungan sama teman gitu. Atau misalnya kalau lagi jenuh, lagi bete gitu, ya udah cari sesuatu yang jadi penyemangat, misalnya hobinya apa, jadi ngelakuin itu dulu, ntar kalau udah balik lagi semangatnya lanjut ngapal lagi gitu. Masya Allah hebat ya Kak. Oke, terus apa sih harapan Kak Indra untuk kedepannya? Harapan kedepannya sih semoga hafalannya bisa lebih makin lagi, jadi lebih istiqomah lagi murojaahnya, dan semoga yang udah saya pelajari dan udah saya hafal itu bisa bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar. Insya Allah keren banget berarti Kak. Nah kan Kak Indra tadi harapannya bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar nih. Nah ada nggak Kak motivasi buat teman-teman yang di sana nih biar termotivasi juga nih biar bisa tasmi 30 juz loh. Saya terharu banget, Masya Allah bisa tasmi 30 juz sekali duduk gitu kan. Nah mungkin juga teman-teman gitu biar bisa termotivasi nih Kak. Mungkin dari Kak Indra apa buat teman-teman motivasinya? Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang lagi ngafalin Quran,
kayak gimana ya, itu tuh bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi apa yang udah kita lakuin itu nggak bakal sia-sia, semuanya nanti bakal ada balasannya. Jadi kalau misalnya lagi down, lagi jenuh, ingat tujuan awal kita sama niat kita itu apa, supaya kita bisa lebih istiqomah lagi, lebih semangat lagi. Karena kita harus percaya semua ini nggak akan ada yang sia-sia gitu. Masya Allah ya Kak. Oke, cukup itu aja. Ini kita cukupkan sekian ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Saya melakukan wawancara bersama dengan Kak Indra. Semoga wawancaranya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, baiklah kita tutup. Assalamualaikum.